Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Selasa jam kedua, kita belajar tentang matematika, anak-anakku kelas 8A. Selamat datang di pembelajaran matematika. Apa kabar hari ini? Baik-baik saja? Siap menerima materi pelajaran hari ini? Baiklah, karena materi kita baru, kita sambil membayangkan, tapi materi sebelumnya itu ada kaitannya. Tentang apa yang akan kita pelajari sekarang? Baiklah. Oke, sudah muncul materi kita tentang sistem persamaan linier dua variabel. Apa yang ada di gambar ini? Misalnya ada bapak-bapak, satu contoh ini saja. Membeli buku. Banyak ragam buku yang ada di sini. Misalnya Bapak ini mengambil 2 buku mapel matematika, 1 buku mapel fisika, 3 buku mapel biologi. Nah, untuk menerjemahkan dan memudahkan Bapak ini mengingat, maka dia bisa menggunakan apa yang akan disampaikan di dalam sistem persamaan linier dua variabel. Seperti apa? Ini dulu. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan sistem persamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah konstekstual. Tujuan pembelajarannya mampu memahami definisi persamaan linier dua variabel dan menentukan nilai dari persamaan linier dua variabel dari kehidupan sehari-hari. Seperti contoh tadi ya. Nah, yang Ibu gambarkan tadi misalnya dirupakan dalam seperti ini. Kalau Ananda membeli 3 buku tulis dan 4 pensil, harus mengeluarkan uang Rp13.200. Kalau membeli 5 buku tulis dan 2 pensil, maka akan mengeluarkan uang Rp15.000. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, maka seandainya yang ditanyakan berapa sih harga sebuah buku dan sebuah pensil, maka konsep dari kegiatan yang kita lakukan itu dapat menggunakan prinsip penggunaan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel atau yang disingkat SPLDV. Nah, bagaimana? Kita rubah dulu bahwa kalimat ini menjadi kalimat matematika. Kita mengandaikan, memisalkan bahwa setiap buku tulis kita lambangkan dengan X, setiap pensil kita lambangkan dengan Y. Maka kalimat pertama, 3 buku tulis dan 4 pensil, kita buat kalimat matematikanya 3X ditambah 4Y sama dengan 13.200. Sedangkan 5 buku tulis dan 2 pensil, kita buat kalimat matematikanya 5X ditambah 2Y sama dengan Rp15.000. Nah, ini adalah konsep dasar untuk memasukkan kegiatan kita sehari-hari itu menggunakan konsep SPLDV. Nah, Ananda masih ingat bagaimana kita mengelompokkan bentuk aljabar seperti ini? Ya, disamakan dulu variabelnya yang sama dengan X-nya, kemudian yang sama dengan Y-nya dikelompokkan, kemudian baru dioperasikan sesuai dengan operasi matematika yang diinginkan. Kalau bentuk kuadrat ini dipecah dulu kalimatnya menjadi kalimat berpangkat 1, sama dengan yang ini. Kemudian yang kedua ini adalah persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena hanya ada 1 huruf saja. Ini dinamakan persamaan linier satu variabel. Dan yang tidak lupa, kemarin kita sudah membicarakan tentang bidang kartesius apabila ada koordinat seperti ini, ada di titik sebelah mana dia dalam bidang kartesius. Nah, ini adalah dasar-dasar untuk melanjutkan ilmu Ananda ke materi SPLDV. Sebelum kita masuk ke sistem persamaan linier dua variabel, kita flashback kembali ke materi persamaan linier satu variabel.
Ingatkah di kelas 7 ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini? X tambah 5 sama dengan 6. 4X tambah 3 sama dengan 9. Ingat, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, sekarang apakah bentuk 5Y ditambah 3 sama dengan 12? Ini T-nya tidak ada ya. Apakah merupakan persamaan linier satu variabel? Ya, kenapa? Karena variabelnya Y, satu saja. 23 ditambah X sama dengan 30. Apakah persamaan linier satu variabel? Betul, karena variabelnya adalah X. Demikian pula nomor 3, 4, dan 5. Bagaimana menyelesaikannya? Kita coba satu persatu ya. 4P ditambah 5 sama dengan 17. Cara panjangnya, ruas sebelah kiri kita hilangkan dengan bilangan yang sama. Lawan dari bilangan itu. Kalau positif 5 berarti harus dikurang 5. Karena di sebelah kiri dikurang 5, maka di sebelah kanan dikurang 5. Nilainya kalau bilangan itu operasi matematikanya berbeda, maka nilai hasilnya adalah 0. Tinggal 4P saja. Kemudian yang sebelah kanan 17 kurang 5 sama dengan 12. Nilai P-nya dari 4P harus dihilangkan koefisiennya 4, maka harus dibagi dengan 4, sehingga hasilnya adalah P sama dengan 3. Itu cara panjang. Kalau cara pendek yang sering kita pakai misalnya 4P tambah 5 sama dengan 17. 5-nya pindah ke ruas sebelah kanan berarti menjadi lawan dari 5, maka 4P sama dengan 17 kurang 5. Ya. Kemudian hasilnya kan 12. Kalau jadi P saja berarti 12 dibagi 4 nilainya 3. Kalian bisa menggunakan konsep penyelesaian yang mana terserah ya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini, ruas sebelah kiri dengan ruas sebelah kanan sama nilai dari operasi matematika. 3X tambah 2 sama dengan 2X ditambah 6. Maka pisahkan satu persatu. Kita mau menghilangkan 2 dulu sebelah kiri. Cara panjang ini ya. Maka harus dikurang 2 karena hasilnya harus 0. Karena sebelah kiri dikurang 2, maka di sebelah kanan untuk operasi ini juga harus dikurang 2. Nah, maka di sebelah kiri sudah hilang 1, tinggal 3X saja. Di sebelah kanan tinggal 2X ditambah 4. Karena kita sudah mengoperasikan ruas sebelah kiri, sekarang ruas sebelah kanan dulu. Kita hilangkan nilai 2X-nya. Lawan dari positif 2X adalah negatif 2X atau dikurang 2X. Sehingga hasilnya 0 dan tinggal 4. Karena di sebelah kiri, di sebelah kanan itu sudah dikurang 2X, maka di sebelah kiri juga harus dikurang dengan nilai yang sama, yaitu negatif 2X. 3 dikurang 2 hasilnya adalah X. Berarti nilai X sama dengan 4. Gitu ya. Cara yang kedua adalah memindahkan 3X dikelompokkan 2X yang ada di sebelah kanan pindah ke ruas sebelah kiri. Berarti 3X kurang 2X. Ini ya. Kemudian di sebelah kanan 6. Kemudian 2-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Dari positif 2 menjadi negatif 2. Berarti hasilnya X. 3 kurang 2, nilainya X. 6 kurang 2 sama dengan 4. Nah, ini hasilnya. Sama kan? Nah, begitu juga yang lainnya. Ya. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh persamaan linier satu variabel yang sama seperti tadi, ya. Ini cara penyelesaiannya. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan linier dua variabel. Kalau tadi persamaan linier satu variabel, variabelnya ya satu. Tapi kalau persamaan linier dua variabel, berarti variabel dari persamaan tersebut ada 2. Misalnya saja 2X tambah 3Y sama dengan 14. Ada variabelnya X dan Y, 2 kan? Kemudian P tambah Q tambah 3 sama dengan 10. 2 variabel, ini aja yang dipentingkan dulu, variabelnya ada 2. Berarti dia termasuk persamaan linier 2 variabel. Nah, jadi persamaan linier 2 variabel itu adalah persamaan yang hanya memiliki 2 variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1.
Nih, semua pangkatnya 1. Sekarang R tambah 65 sama dengan 10. Apakah ini persamaan linear dua variabel? Bukan. Kenapa? Karena nilai variabelnya, R-nya hanya 1 saja. Ya, tidak ada yang lain. Berarti itu adalah persamaan linear satu variabel. Nih ya. Contoh yang ketiga ini masuk persamaan linear dua variabel. Walaupun bentuknya seperti ini, tapi dia memuat variabel A dan variabel B. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan persamaan linear dua variabel ini? Kalau misalnya satu persamaan ini mau dicari berapakah nilai tersembunyi, variabel itu nilai tersembunyi ya, dari 3X sama negatif Y, supaya menghasilkan 5 itu berapa angka-angkanya, maka kita tidak bisa menyelesaikannya. Jadi syarat untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel itu, untuk satu soal itu harus ada 2 persamaan. Nah, dari 2 persamaan itu baru bisa dibandingkan sehingga bisa diselesaikan nilainya. Ya. Yang lebih gampangnya untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel dengan satu persamaan itu kita memisalkan. Ya, seperti contoh nomor 1. 3X ditambah Y sama dengan 12. Nilai X dan Y itu harus bilangan asli. Misalnya bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. Misalnya kita memasukkan nilai X sama dengan 1 dari persamaan ini. Berarti X-nya diganti dari 3X tambah Y sama dengan 12. X dikali 1. X-nya diganti dengan angka 1. Sama dengan Y sama dengan apa? Ditambah Y sama dengan 12. 3 tambah Y sama dengan 12. Berarti Y-nya 3-nya pindah ke sebelah kanan, 12 kurang 3 hasilnya adalah 9. Maka koordinatnya itu adalah nilai X-nya 1, hasil dari hitungan tadi, Y-nya adalah 9. Misalnya dimasukkan nilai angka X-nya 2. Berarti 3 kali 2 tambah Y sama dengan 12. 3 kali 2, 6, tambah Y sama dengan 12. 6-nya pindah ke ruas sebelah kanan, maka nilai Y-nya adalah 6. Maka koordinatnya 2,6. Nah, dari koordinat-koordinat ini, kemudian kalau dimasukkan dalam diagram kartesius, maka akan membentuk seperti ini. Bahwa nilai tadi yang pertama itu adalah 1 itu hasilnya 9. Nah, dihubungkan X-nya 1, Y-nya 9. X-nya 2, Y-nya 6. Nah, ini adalah titik-titik koordinatnya. Hasil dari nilai X dan Y-nya dari persamaan satu variabel dengan menggunakan diagram kartesius atau bentuk grafik. Contoh yang kedua, diketahui X tambah 2Y sama dengan 6, nilai X dan Y anggota bilangan caca. Dimulai dari 0 ya. Ingat bahwa bilangan caca itu nilai angkanya selalu bernilai positif. Sekarang apabila karena nilai bilangan caca, Ibu masukkan X-nya ganti dengan 0. Berarti 0 ditambah 2Y sama dengan 6. Tinggal 2Y saja, maka Y nilainya adalah 3. Koordinatnya, X-nya dimasukkan tadi, yang Ibu masukkan kan 0, berarti 0, kemudian Y-nya 3. Sekarang misalnya Ibu masukkan nilai X-nya, Ibu ganti dengan angka 1. Berarti 1 ditambah 2Y sama dengan 6. 2Y sama dengan, satunya pindah ke ruas sebelah kanan menjadi 5. Maka Y-nya adalah 5/2. 5/2 ini adalah bilangan pecahan, bukan termasuk bilangan caca. Berarti nilai angka X sama dengan 1 tidak termasuk dalam himpunan selesaian dari persamaan yang diminta ini. Nah, misalnya Ibu masukkan sekarang nilai angkanya 2. Ya, nilai angkanya 2. Berarti, Ibu masukkan nilai angkanya 3 misalnya. Berarti X-nya diganti 3. 3-nya pindah ke ruas sebelah kanan, 6 kurang 3, 3. 2Y sama dengan 3. Y-nya 3/2. Nah, masih bilangan pecahan. Berarti belum bisa masuk ke dalam permintaan dari koordinat kartesius. Misalnya Ibu masukkan angka 5. Ya,
X-nya 5 ditambah 2Y sama dengan 6. Berarti 2Y sama dengan 1. Dari mana 1? 6 kurang 5. 5-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Y-nya sama dengan setengah. Ya, masih setengah. Berarti belum bisa. Nah, kalau misalnya 4. Ini X-nya 4. Diganti. 4 tambah 2Y sama dengan 6. 4-nya pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi 2 hasilnya. 2Y sama dengan 2. Y-nya sama dengan 1. Nah, hasilnya 1, maka koordinatnya 4 dengan 1. Bilangan-bilangan bulat yang tadi didapat itu dimasukkan dalam diagram kartesius. Wow, nikmatnya. Setelah Ibu ngomong seperti ini, segar betul. Ya. Tadi yang nilai angkanya X-nya 0, Y-nya 3. X-nya 2, Y-nya 2. X-nya 4, Y-nya 1. Nah, ini adalah titik-titik koordinat selesaian nilai X-nya menghasilkan pula hasil dari nilai Y. Demikian informasi awal dari persamaan linier dua variabel. Moga-moga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.